Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, sehingga kami masih dapat beribadah kepadamu Bapa. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang akan melayani pada hari ini. Biarlah apa yang dikatakan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Begitu juga dari pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani hari ini. Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan Yesus yang hadir secara online di rumah. Biarlah mereka dapat mendengar firman-Mu dan mendapat sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya, amin. Shalom Tuhan, selamat pagi. Mari kita beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu Tuhan, yang bernafas memuji nama-Mu. Sebab Kau layak menerima segala pujian hormat dari umat-Mu ya Tuhan. Amin. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Pujilah Tuhan seluruh
namanya. Beri dia hormat, pujian, agungkan dia, muliakan namanya. Beri dia hormat, pujian, agungkan dia, muliakan namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, muliakan namanya. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang
kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Mari selalu bersama, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini tiba saatnya Tuhan kami memberikan apa yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum dan biarlah ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan seluruh keluarga kami. Sehingga pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan suara-Mu Tuhan, di mana Engkau mau membentuk kami, mau memproses kami, mau mengarahkan kami, dan biarlah kami boleh hari lepas hari makin mengasihi Tuhan Yesus. Engkau terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu hanya sebatas sebagai alat-Mu saja, sehingga apa yang diperkatakannya adalah keinginan Tuhan, supaya terjadi dalam hidup umat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih dalam tema The Power of Confident Living. Nah, saudaraku, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebelumnya kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat ke-24 sampai 29. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melewati Paskah, kita melihat bahwa beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menampakkan diri kepada Thomas yang hari ini kita mau bahas. Nah, saudara, apa maksudnya Tuhan mau menampakkan diri kepada Thomas ini? Yang pertama yaitu untuk membuktikan bahwa ia hidup walau ia pernah mati. Saudara, ini penting sekali untuk memberikan keyakinan yang teguh, untuk memberikan peneguhan kepada murid-murid bahwa Yesus bangkit dari kematian, bahwa ia hidup. Nah, saudara-saudara, ini penting juga supaya menjadi kesaksian bagi para murid untuk disampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu.
Dan maksud yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid diberikan kesaksian yang istimewa dari Tuhan untuk meneguhkan iman murid-murid. Nah, saudara tahu murid-murid Tuhan pada waktu itu ya ada 12 dan satu yang gugur, ya, Yudas Iskariot yang meninggalkan Tuhan. Tapi 11-nya lain mereka tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun pada saat-saat Yesus disalib, mereka ada dalam keguncangan yang luar biasa. Ada ketakutan, mereka ada perasaan cemas, mereka ketakutan yang luar biasa. Dan sebab itu pada kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sebelumnya, pada pasal yang sebelumnya, kita tidak melihat ada Thomas di sana. Karena Thomas mungkin ada di tempat lain. Dan pada situasi yang demikian, mereka sedang dalam keguncangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Karena ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau berikan kepada murid yang setia. Nah, kenapa murid-murid pada saat itu diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhan Yesus yang hidup itu? Bukan sekedar hanya kepada orang-orang lain saja, tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa ini aku hidup. Jadi kabarkanlah ini semua kepada banyak orang, bahwa aku hidup, bahwa aku sanggup mengalahkan maut dalam peristiwa kebangkitan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu marilah kita juga mau setia pada Tuhan. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, karena Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita pada akhir zaman ini. Sekalipun mungkin iman kita juga seperti imannya Thomas pada waktu itu, di mana seringkali kita baru percaya kalau melihat sesuatu bukti. Padahal Tuhan ingin kita percaya walaupun tidak melihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 25, ya, pada waktu itu murid-murid yang lain, ya, selain daripada Thomas yang disebut Didimus itu, ya, mereka sedang berkumpul dalam satu rumah, kemudian rumah tersebut terkunci dan tidak mungkin ada orang lain yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi pada saat itu yang terjadi adalah bahwa Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Pada waktu itu Tuhan Yesus memanggil mereka. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah tidak memakai tubuh yang duniawi ini. Jadi sekalipun ruangan itu tertutup, terkunci dari dalam, ia bisa menampakkan diri kepada murid-murid. Ini sebagai suatu bukti yang istimewa bagi murid-murid bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang lain kita menyaksikan bahwa pada ayat ke-26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas kali ini bersama-sama dengan mereka. Dan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 26 ini kita menyaksikan bahwa lagi-lagi Tuhan Yesus melakukan satu perkara yang ajaib. Di tengah ruangan yang terkunci, ia bisa boleh kembali datang di sana. Dan saat itu ia boleh menyampaikan salam damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan kepada Thomas, ya, di mana Thomas sebelumnya, ya, pada ayat 25 dia dikatakan, aku tidak percaya sebelum aku sendiri dengan mataku sendiri melihat bahwa Yesus dan mencucukkan tangan pada luka Tuhan Yesus. Bahkan aku boleh mencucukkan tanganku kepada lambungnya yang tertikam. Nah, saudaraku, pada ayat 26 ini, ya, Tuhan Yesus datang kembali, dan pada ayat 27 Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini kepada Thomas. Ya, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan demikian karena Tuhan Yesus sebelumnya tahu persis apa yang dikatakan oleh Thomas kepada murid-murid yang lain. Aku tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan. Kalau aku tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri, Tuhan Yesus ada dalam keadaan hidup dan boleh mencucukkan tanganku kepada lubang, pada luka di tangannya. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu membuktikan diri kepada Thomas. Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Nah, saudaraku, pada waktu itu Thomas menjawab, ya Tuhanku. Ia menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ia baru percaya setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan kepada murid-murid pada waktu itu, kiranya engkau percayalah. Aku sudah membuktikannya. Percayalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini pun dia ingin melihat iman saudara-saudara. Percayalah, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mendengar apapun yang diperkatakan oleh murid-murid Tuhan. Thomas yang mengatakan demikian kepada murid-murid yang lain, Tuhan tahu, Tuhan mendengar, sekalipun mungkin murid-murid tidak pernah menyampaikannya langsung kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus dalam keadaan yang memakai tubuh yang sorgawi ini, ia sanggup mendengar perkataan murid-murid. Karena Tuhan sanggup dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Apalagi apa yang dikatakan oleh murid-murid. Tuhan mengerti apa yang ada di dalam benak kita. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Apalagi apa yang kita perkatakan kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Ataupun mungkin apa yang kita perkatakan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Dia pasti mendengar kita. Dia pasti mendengar seru doa permohonan kita. Nah, sebab itu saudara-saudara, Tuhan merindukan kita percaya. Ya, kita memiliki satu keyakinan yang teguh untuk percaya karena Tuhan sudah membuktikannya kepada murid-murid. Kepada Thomas,
Tuhan Yesus berkata, engkau percaya karena engkau melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Nah saudara, kalau saudara hari ini percaya walaupun tidak melihat secara langsung dengan mata jasmani saudara, Tuhan Yesus ada dalam kebangkitan dan hidup. Saudara adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang akan mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan untuk mengalami yang lebih lagi. Sebab itu percayalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mendengarkan apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan untuk terjadi. Nah, saudara-saudara, kita menyadari bahwa sebagai manusia seringkali kita kehilangan kepercayaan kita. Kita menjadi kehilangan harap. Tuhan, aku telah lama berdoa, tapi kenapa engkau tidak mendengarkan doa kami? Lewat kisah ini kita makin diteguhkan saudara, bahwa Tuhan Yesus pasti mendengarkan. Karena ketika ia mati dan bangkit dalam kehidupan, kemudian dia memakai tubuh yang sorgawi, tubuh yang rohani ini, maka ia tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Setiap doa-doa kita, setiap apapun yang kita perkatakan, maka Tuhan mendengar. Sebab itu kiranya saudara-saudara juga boleh memperkatakan perkataan-perkataan berkat yang membangun, karena di sanalah Tuhan mendengar. Bukan perkataan-perkataan kutuk yang membuat kita menjadi lemah. Sebagai orang tua, kita harus memperkatakan perkataan-perkataan berkat kepada anak-anak. Sebagai sesama hamba-hamba Tuhan, kita boleh memperkatakan perkataan-perkataan berkat untuk menguatkan mereka semakin kuat di dalam pelayanan. Kepada rekan-rekan pelayanan kita, mari kita saling mendorong, saling menguatkan dalam perkataan yang membangun. Karena Tuhan yang mendengarkan apa yang kita perkatakan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini pun ketika saya berkhotbah, Tuhan tahu. Tuhan mendengarkan persis apa yang saya perkatakan pada hari ini. Kalaupun saya memperkatakan sesuatu yang menyesatkan saudara, ketahuilah, kalaupun itu terjadi, Tuhan mendengarkan dan Tuhan sudah siap-siap dengan ancamannya untuk saya. Sebab itu kita harus meyakini bahwa Tuhan mendengarkan setiap apapun yang kita perkatakan. Jadi katakanlah segala berkat, katakanlah hal-hal yang membangun buat sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah murid-murid Tuhan yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti murid-murid pada waktu itu. Mereka mendapatkan hal-hal yang istimewa dari Tuhan untuk memberikan peneguhan, untuk menguatkan iman mereka bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan yang sanggup mendengarkan segala doa-doa kita. Tuhan yang sanggup mendengar perkataan kita. Sebab itu saudara jangan main-main dengan perkataanmu yang tidak memberkati, perkataan-perkataan yang meragukan Tuhan. Tuhan mendengarkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari kita lihat kembali pada ayat ke-27 tadi ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ini ya, yang berkata demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, saudaraku,
Tuhan Yesus berkata, percayalah, percayalah. Nah, saudara, mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa seringkali kita menjadi undur dari Tuhan? Ketika kita lama sekali mendengar jawaban doa dari Tuhan, kita menjadi bosan dan mungkin kita melenceng dari Tuhan, mundur dari Tuhan. Tuhan berkata, percayalah. Nah, saudara, ini adalah perkataan yang memberkati. Bagi saya secara pribadi memberkati. Percayalah. Kita percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu pasti terjadi. Kalau dikatakan berbahagialah, ini satu perkataan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi betapa berbahagianya orang yang percaya walaupun tidak melihat. Thomas yang disebut Didimus baru percaya kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Tuhan Yesus pada waktu ia dalam pelayanannya khotbah di sebuah bukit, ada begitu banyak dikatakan berbahagia, berbahagialah. Karena kalau Tuhan katakan berbahagialah, di sanalah betul-betul ada kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita mempercayai Tuhan, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Karena sesungguhnya di sanalah kita boleh mendapatkan kelegaan yang sejati yang dari Tuhan. Oh, Tuhan yang mendengarkan segala seru doa permohonan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa kini, ya, setelah kita merayakan Paskah, di mana kita boleh menyaksikan ya, kesaksian bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-murid, kita juga mendapatkan satu pesan istimewa bahwa Tuhan juga memberikan hal-hal yang istimewa bagi saudara-saudara murid yang setia, bagi saudara-saudara murid-murid yang percaya walaupun tidak melihat. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat yang lain terjadi atas hidup kita. Ini kiranya pada kesempatan pagi hari ini kita boleh sama-sama mengucap syukur, berdoa atas firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kami yang terbatas ini, bahwa hidup kami yang singkat ini Tuhan, seringkali kami boleh dipengaruhi oleh dunia ini. Kami boleh mengalami kebosanan, kejemuan ketika kami berdoa. Sepertinya Engkau tidak mendengarkan kami. Tetapi pada pagi hari ini, suara-Mu mengatakan kepada kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan Engkau mendengar seru doa permohonan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh melihat Thomas yang mengatakan kepada Tuhan bahwa ia baru percaya kalau melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tuhan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Thomas. Sebab itu biarlah kami juga menjadi yakin bahwa setiap doa-doa kami yang kami naikkan sepanjang hari ini, dalam kurun waktu ini, kami sangat meyakini bahwa Engkau mendengarkan kami Tuhan. Bahkan Engkau menyiapkan segala jawaban atas doa-doa kami. Dan biarlah kami boleh setia terus menunggu Tuhan untuk memenuhkan segala doa kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi kepada setiap kami,
pada pagi hari ini. Buat setiap kami yang lemah, kami percaya Tuhan Engkau yang memberi kekuatan baru. Buat setiap kami yang kehilangan pengharapan, kami percaya Tuhan memberi pengharapan yang baru dalam kami. Sehingga kami boleh terus menjadi murid Tuhan yang setia. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami merenungkan, kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia, memiliki iman yang teguh, dan memiliki iman yang tak tergoncangkan. Oh, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan beri karunia, Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Amin, 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 Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan siapkan hati untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan dan buka hatimu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Sebab itu terimalah damai sejahtera Allah dan sukacita penuh dalam hatimu dan seisi keluargamu. Terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, di mana engkau selama hidup ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan.